Halo pencinta film dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bergenre action fiksi, bukan film bertema pengecurotan. Jadi sesekali saya akan membahas film bergenre action sebagai penyemangat jiwa muda saya yang selalu menggebu-gebu. Film ini mengisahkan tentang permainan bertahan hidup di dunia virtual, layaknya film The Matrix. Di sana mereka harus melewati berbagai tantangan, termasuk monster yang menakutkan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai bahas alur ceritanya. Tapi seperti biasa, intro dulu. Di awal film terlihat seorang pria yang sedang berjalan sendirian di tengah kota. Pria itu bernama Chengking. Di sana ia merasa kebingungan mencari biaya untuk operasi anak perempuannya yang sedang sakit. Anak itu bernama Duo. Sampai di suatu tempat yang bernama Credit Beat, ia pun masuk ke sana. Sampai di dalam, ia menemui seorang pria dan meminta pinjaman uang kepadanya. Di sana, pria itu meminta jaminan atas uang yang diinginkannya. Namun Chengking tidak memilikinya. Akhirnya pria itu memanggil asistennya yang bernama Ki. Di sana Ki meminta data diri Chengking. Chengking pun segera mengisi data dirinya. Ternyata di sana tubuhnya menjadi jaminan atas uang yang akan dipinjamnya. Kemudian ia disuruh keluar dari sana dan uangnya akan masuk ke dalam rekeningnya. Di saat Chengking berjalan keluar, si pria melepaskan seekor robot nyamuk dan menggigit leher Chengking. Sampai di luar, ia bertemu dengan beberapa orang bertopeng yang mencurigakan. Ia pun mencoba lari dari sana, namun mereka semua mengejarnya. Karena sudah terpojok, akhirnya Chengking pun melawan mereka dan terjadilah pertarungan hebat di sana. Awalnya Chengking dengan mudah mengajar mereka semua, namun di tengah pertarungan tiba-tiba ia merasa pusing. Kemudian salah satu dari mereka langsung menghantam Chengking hingga pingsan. Setelahnya terlihat Chengking yang terbangun dari pingsannya. Di sana ia merasa bingung kenapa ia berada di tengah hutan. Ia pun berteriak memanggil anaknya dan berjalan tanpa arah. Tiba-tiba ia melihat banyak patung Buddha di sana. Ia pun mendekati patung-patung itu. Tak diduga di sana ternyata ia tidak sendirian. Di sana ada beberapa orang yang mengalami kejadian yang sama seperti Chengking. Di antara patung-patung itu Chengking melihat sesuatu yang tertutup kain hitam. Ia pun memberanikan diri untuk membukanya. Ternyata di sana terdapat berbagai macam senjata. Mereka pun segera mengambil senjata itu. Di saat yang sama gelang di tangan mereka semua berbunyi dan tiba-tiba ternyata pasukan bertopeng sudah berada di sana. Mereka pun segera lari dari sana. Tapi pasukan bertopeng terus mengejar mereka. Akhirnya mereka pun melawan pasukan bertopeng. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Di sana Chengking dan teman-temannya berhasil menghabisi pasukan bertopeng. Namun beberapa teman mereka juga ada yang terbunuh. Di saat mereka berusaha meninggalkan tempat itu, teman wanita Chengking yang bernama Anna mendengar sesuatu dari belakang. Dan tak diduga tiba-tiba di sana muncul sesosok makhluk mengerikan. Mereka pun berusaha lari dari sana, namun makhluk itu mengejar dan memangsa beberapa orang. Mereka yang masih hidup pun terus berlari. Sampai di suatu lorong mereka pun masuk ke sana. Di saat Chengking akan masuk ke sana, makhluk itu langsung menyerangnya. Beruntung Chengking berhasil menghindar dan masuk ke sana. Kemudian mereka semua berlari ke dalam lorong itu. Sampai di dalam mereka heran kenapa mereka diserang bertubi-tubi. Di sana si kendut yang bernama Wang Sun mengatakan ia pernah bertemu pasukan bertopeng saat ia keluar dari Credit Beat.
Si brewok yang bernama Teng dan si cantik Siosi pun juga pernah mengalami kejadian yang sama. Di sini baru diketahui, ternyata mereka semua pernah menjaminkan tubuhnya untuk pinjaman uang di Credit Beat. Di sana, Ana teringat dengan tato di leher pasukan bertopeng. Ternyata tanpa mereka sadari mereka telah menjadi bahan eksperimen organisasi Infinis. Di sana mereka semua disuntikan serum untuk meningkatkan kemampuan mereka. Setelahnya terlihat mereka yang hanya tinggal berlima keluar dari sana karena dirasa situasi sudah aman. Di sana mereka semua menceritakan pekerjaan mereka. Wang Sun ternyata seorang ahli komputer dan Teng seorang petugas keamanan, sedangkan Xiaoxi adalah seorang model. Di sana mereka terlihat semakin akrab. Namun tanpa mereka sadari ternyata mereka sedang diawasi oleh organisasi Infinis. Tak berapa lama pemimpin Infinis yang bernama Gea menyuruh anggotanya memberikan tes selanjutnya kepada Chengqing dan teman-temannya. Tiba-tiba jam tangan mereka menyala, kemudian terjadi gempa di sana. Mereka pun berusaha lari dari sana, namun mereka terlambat. Mereka telah terjebak di antara tanah yang longsor. Berapa lama tanah yang mereka pijaki pun bergoyang-goyang. Mereka pun berusaha berpegangan. Namun sial, di sana Teng dan Xiaoxi tak mampu bertahan dan harus jatuh ke jurang. Sementara Chengqing tetap tak mau menyerah. Ia pun berusaha melompat dari sana. Wang Sun dan Ana pun terpana melihatnya. Dan ternyata benar, Chengqing berhasil melompat dari sana. Kemudian ia melingkarkan kabel kepada Ana dan Wang Sun. Ana pun segera berayun, sementara Wang Sun yang merasa ketakutan akhirnya memberanikan diri. Di saat ia sampai di seberang, ia tak mampu berpegangan dan terperosot. Beruntung Chengqing dan Ana berhasil meraihnya. Namun karena Wang Sun terlalu berat, Ana pun mulai tak kuat menahannya. Wang Sun yang merasa putus asa akhirnya melepaskan pegangannya agar teman-temannya tak ikut terjatuh. Akhirnya Wang Sun pun harus tewas di sana. Dan sekarang tinggal Chengqing dan Ana yang masih selamat. Di saat yang sama, Chengqing teringat masa lalunya di saat ia menjadi tentara. Di sana ia berusaha menyelamatkan temannya yang tertembak. Namun takdir berkata lain dan temannya pun harus tewas di sana. Di saat Chengqing masih larut dalam kenangannya, Ana berusaha menyadarkannya. Kemudian mereka pergi dari sana. Scene berganti. Di sini terlihat para polisi yang sedang mengadakan rapat. Di sana para polisi itu membahas tentang beberapa orang yang hilang setelah mereka keluar dari Credit Beat. Orang-orang itu adalah Chengqing dan teman-temannya. Di sana salah satu polisi mengatakan bahwa mereka mendapat sinyal dari jam tangan Chengqing terakhir kali di depan Credit Beat. Setelahnya sinyal itu pun hilang. Polisi curiga pada perusahaan yang bernama Infinis. Perusahaan di bidang biokimia itu diduga telah bekerja sama dengan Credit Beat dalam melakukan eksperimen gila. Dan merekalah dalang dibalik hilangnya orang-orang. Scene berpindah. Di sini terlihat Gea yang memasuki ruangan para ilmuwan. Di sana ia menanyakan keadaan Ana dan Chengqing. Mereka pun mengatakan Ana dan Chengqing masih bertahan karena mereka telah melampaui batas kemampuan manusia. Kemudian Gea memanggil dua orang anak buahnya. Di sana mereka disuruh memberikan tes terakhir kepada Chengqing dan Ana. Mereka pun segera pergi dari sana untuk melaksanakan perintah Gea. Sementara di tengah pelariannya Chengqing dan Ana melihat sebuah bangunan tua yang sepertinya tak berpenghuni. Namun di sana ia melihat seseorang di dalam gedung. Mereka pun berniat untuk mengeceknya, tapi tiba-tiba jam tangan mereka menyala lagi. Ternyata di belakang pasukan bertopeng sudah siap menyerang mereka. Mereka pun segera lari dari sana. Sampai di dalam gedung mereka pun bersembunyi di balik tiang. Dan setelahnya mereka pun berhasil menyandra salah seorang pasukan bertopeng. Tapi di saat yang sama datang dua orang suruhan Gea. Di sana mereka mengatakan inilah ronde terakhir permainan. Kemudian si wanita langsung menyerang Ana. Sementara Chengqing bertarung melawan pasukan bertopeng. Di sana Ana terlihat kewalahan melawan wanita itu hingga perutnya tergores dan berdarah. Sementara Chengqing dengan mudahnya menghabisi pasukan bertopeng.
Namun semua belum berakhir, sekarang ia harus menghadapi lawan terakhir. Ia pun langsung menyerang Chengking dengan membabi buta. Di sana Chengking dibuat kewalahan karena ia begitu tangguh. Di saat Anna dan Chengking merasa kesakitan karena terus disuntik serum, tiba-tiba Chengking teringat akan anak perempuannya. Ia pun kembali bersemangat untuk bertahan hidup. Akhirnya mereka berdua pun berhasil melewati masa kritis penyuntikan serum terakhir. Ia yang melihat semua itu merasa sangat senang karena ia merasa telah berhasil menyempurnakan eksperimennya. Di saat kedua pembunuh ingin menyerang Anna dan Chengking, tiba-tiba mereka menghilang. Kemudian Gea muncul di sana. Di sana Anna mencoba menyerang Gea, namun ia tak dapat menyentuhnya. Kemudian Gea menyuruh Chengking membunuh Anna jika ia ingin putrinya selamat. Chengking pun merasa bingung dengan keadaan ini. Tiba-tiba Gea pun lenyap dari sana. Anna yang merasa iba kepada Chengking pun menyuruhnya untuk membunuhnya. Tapi di sana Chengking merasa semua keadaan ini tidaklah nyata. Akhirnya Chengking pun menarik Anna dan mereka pun melompat bersama. Tiba-tiba mereka tersadar dan ternyata benar semua kejadian yang dialami hanyalah simulasi. Chengking pun segera melepaskan Anna, kemudian mereka lari dari sana. Namun sebelum mereka berhasil lari, para penjaga terlebih dulu mengepung mereka. Di sana Gea menawarkan Chengking untuk bergabung dengan mereka. Awalnya mereka menolak. Namun karena Gea menawarkan kesembuhan untuk putrinya, Chengking pun berpura-pura menuruti permintaan Gea. Di saat mereka lengah, Chengking langsung merebut senjata dan menembak mereka semua. Anna pun juga langsung melawan mereka. Gea yang merasakan bahaya mengancam berusaha pergi dari sana. Namun di saat yang sama polisi datang menyerang markas mereka. Akhirnya mereka semua pun berhasil dilumpuhkan oleh polisi. Di akhir film terlihat Anna yang mengunjungi anak Chengking yang bernama Duo-Duo. Di sana ia merasa sangat bahagia melihat Duo-Duo sembuh dari sakitnya. Sementara dari atas gedung terlihat seorang lelaki tua di atas kursi roda. Ternyata orang itu adalah Chengking yang sudah tua dan lumpuh. Semua itu terjadi karena Chengking terlalu banyak disuntik serum yang mengakibatkan tubuhnya menua dengan cepat. Dan film pun tamat. Ending yang sangat apa, bos? sangat menyakitkan. Itulah sedikit ringkasan alur cerita film berjudul 12 Horse yang dirilis tahun 2022 ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini layak diperhitungkan? Kalau menurut saya film ini cukup memuaskan dan ceritanya juga sangat menarik. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga bisa menghibur dan ada pelajaran yang bisa dipetik dari film ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di alur cerita film berikutnya. Ciao.